this on? I'm Viking. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 5 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Beyond the Iron Sight dan rekannya Halfdan telah kembali ke Kattegat. What is on? I'm Viking out. The mother, she doesn't deserve it. What we deserve, and what we... It appears the gods... Torvi dan anak-anaknya menyambut kedatangan mereka. Sementara itu, Floki dan rombongannya terus berjalan berhari-hari berharap sampai di tanah subur yang dijanjikan. Why won't you speak to us, Floki? Masuk ke dalam Great Hall, Bjorn disambut oleh ibunya. Di sana, dia melihat kaum Sani. Faktanya, Raja Harald dan Ivar akan menyerang Kattegat. Karena itu, klan manapun yang mendukung Kattegat akan berjuang bersama untuk mempertahankan kerajaan ini. Yang menarik perhatian Bjorn adalah kecantikan dari Putri Sami. Sebagai seorang wanita yang mencintai Bjorn, tentu saja Torvi yang melihat tatapan keduanya merasa sakit hati. Meskipun Harald adalah adiknya, Halfdan berjanji akan membela Bjorn karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Janji itu akan dia pegang teguh seperti yang dia ucapkan kepada Bjorn. Di saat yang sama, Bjorn memberikan hadiah sebuah pisau milik Komandan Eupemius. Lucunya, Guthrum mengatakan suatu saat nanti ingin bertemu dengannya. Tentu saja itu tidak akan terjadi karena Bjorn dan Halfdan telah memakan dagingnya. Sampai di tanah yang dijanjikan, Eyvind kecewa karena dia sama sekali tidak melihat adanya rumah atau tanah subur yang dipenuhi pepohonan dan rumput hijau. Tiba-tiba, air panas menyembur dari dalam tanah mengejutkan mereka semua. Di antara mereka, hanya Aud yang sangat yakin dan percaya dengan janji Floki. Tidak ada pilihan lain, mereka semua akhirnya mendirikan pemukiman di tanah ini. Dengan besar hati, Torvi merelakan Bjorn memadu kasih dengan Putri Sami. Saat Bjorn memulai ekspedisinya ke Inggris, disitulah cinta mereka telah berakhir. Bjorn berjanji akan tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Karena menginginkan Putri Sami, Lagertha diminta untuk menyampaikannya kepada Tuan Sami. Sementara itu, Ube menghibur hati Torvi yang sedang bersedih. Mereka tidak sadar Margaret diam-diam melihatnya. Di atas ranjang, mantan budak ini mengintimidasi suaminya agar membiarkan Lagertha dan Bjorn terbunuh oleh Ivar. Sebagai putra tertua, Ube akan naik tahta sebagai Raja Kattegat dan dia sendiri akan menjadi ratu. Hayalan yang terlampau tinggi dari seorang budak ingin menjadi ratu. Curhat kepada putranya, Lagertha sangat merindukan Ragnar dan hari-hari mereka saat menjadi petani. Meskipun posisinya saat ini sebagai ratu, nyatanya tidak selalu membuat hatinya bahagia. Di lokasi yang berbeda, Ivar dan Bishop sedang bermain catur sambil membahas kekuatan musuh yang tiada lain saudara Ivar sendiri. Meskipun bukan prajurit yang cerdas, tapi Bjorn adalah kesatria yang hebat. Menurut Bishop, menyerang Kattegat ke jantung utama kotanya adalah tindakan yang bodoh. Ivar membuka diri jika Bishop punya saran tentang strategi perang ini. Raja Harald begitu senang saat mendengar Astrid sedang mengandung anaknya. Dia merasa menjadi orang paling bahagia di Midgard. Di pemukiman barunya itu, Floki berharap dewa menunjukkan mukjizatnya agar para pengikutnya tahu tentang kemewahan tempat ini. Bjorn memberanikan diri melamar Putri Sami kepada ayahnya. Dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada putrinya itu. Wanita cantik ini ternyata menerima Bjorn. Dia masuk ke dalam tendanya dan setelah itu mereka pun celepot. told my father I was going to marry you. Freya. See my suffering.
Piper has come onto you. Floki senang para pengikutnya mau bekerja sama. Dia berjanji akan membangun kehidupan baru dengan kesetaraan kedudukannya saling merawat satu sama lain. Pajak pun hanya akan dibebankan kepada mereka yang mampu. Eivind tidak percaya jika dunia baru mereka ini tidak memerlukan pemimpin. Dia menuduh Floki sengaja mengatur semua ini karena ingin menjadi seorang raja. You want to. It's beautiful. Alfred akhirnya sampai di sebuah gereja tempat ayahnya dulu belajar. Dia tidak membuka identitasnya kepada si pendeta Abbot jika Edelstein adalah ayah kandungnya. Pendeta ini menceritakan situasi yang terjadi saat serangan itu datang ke tempat ini. Alfred hanya menyebut Edelstein sebagai inspirasi baginya. Meskipun dituduh sebagai murtad, Alfred menunjukkan kalung salib peninggalannya. Pendeta itu terkejut kalung itu diberikan oleh Ragnar Lodbrok, orang yang memimpin serangan ke pulau ini yang membantai banyak korban. Meskipun perang ini tidak sejalan dengan agama dan keyakinannya, Bishop memastikan kepada Ivar dirinya orang yang menjunjung tinggi kehormatan dan kepercayaan. Bishop memastikan kata-katanya dapat dipegang. Masing-masing pihak mendapatkan pasukan tambahan dari sekutunya. You're growing. Good. We meet them. They would expect us to defend Kattegat. Bjorn sudah bisa menebak rencana tidak terduga yang dilakukan Ivar. Dia yakin Ivar dan Harald tidak akan menyerangnya melalui laut. Jika dugaannya benar, Bjorn akan mencegat musuhnya itu di daratan. Seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya, Ivar akan mempelajari medan pertempuran, karena itu mereka harus lebih dulu menguasainya sebelum Ivar. Pertempuran hutan adalah keahlian lebih dari kaum Sami. Strategi lainnya adalah memprovokasi musuh agar menempatkan sebagian pasukan dekat kapalnya. Akibatnya, pasukan yang dibawa ke darat akan berkurang. Feel their hands. Ivor may have anticipated all. He will attack Kattegat by sea after all, yet without even a fight. And I think Bjorn is right. Forever and ever. The end of our world is here. Seluruh pasukan Ivar dan Raja Harald sedang mempersiapkan diri untuk serangan ke Kattegat. How I feel like it. I'm ready to avenge our mother. Nothing's good enough to me. Ivar menguji keberanian Fitzek jika dia berhadapan dengan Ube, apakah dia sudah siap membunuhnya? Jika dengan itu dirinya akan terkenal, Fitzek siap melakukannya. Meskipun mendapat larangan, Astrid bersikeras untuk turun ke medan perang. Ivar mengembalikan pedang sakti itu kepada Bishop karena jelas dia lebih membutuhkan. Tak kurang dari 50 kapal berangkat untuk merampas kembali Kattegat dari tangan Lagertha. Tindakan yang sama dilakukan Lagertha, Bjorn dan seluruh pasukan pendukungnya. Mereka semua mempersiapkan diri berjuang untuk mempertahankan kerajaan ini. Untuk pertama kalinya, Guthrum turun ke medan perang berdampingan dengan ayah dan ibunya. Torfi titipkan anak-anaknya kepada Margaret selama dia berperang. Ribuan pasukan ini bergerak melalui jalur darat untuk mencegat pasukan musuh. Di dunia barunya ini, Floki mengajak kaumnya untuk mensyukuri apa yang sedang mereka nikmati saat ini. Sebagai bentuk penghormatan kepada dewa, dia mengajak mereka untuk membangun kuil. Flatnos siap memberikan sebagian tanahnya untuk pembangunan kuil. Lagi-lagi, Eivind selalu berkomentar pedas layaknya netizen yang kritis. Dia menyebut Flatnos sedang menjilat Floki, padahal tidak ada yang bisa dibanggakan dari si Joker ini. Dari mana lagi mereka mendapatkan makanan setelah ternak-ternak ini habis? Sedangkan tak lama lagi akan datang musim dingin. Banyak yang akan mati kelaparan. Lalu untuk apa mereka membangun kuil padahal rumah sendiri saja belum punya? Karena perdebatan itu terbentuk dua kubu yang berseberangan. Jika tidak setuju dan kecewa dengan keputusannya, Floki mempersilahkan Eivind untuk kembali pulang.
Eyvind tidak setuju karena dia sudah mengorbankan semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa di rumah lamanya. Di atas pegunungan yang luas itu, kedua pasukan besar ini sudah saling berhadapan, siap berperang dengan bangsa dan saudaranya sendiri. Lagertha merasa ini cara yang salah untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Satu sama lain mengirim utusannya. Bjorn dan Halfdan maju ke depan, begitupun dengan Raja Harald dan Fitzek. Fitzek dan Halfdan kemudian bertukar posisi sebagai tawanan. Good faith. Your brother will go with you to your camp. Lagertha meminta Fitzek membantunya untuk mencegah pembantaian ini. Halfdan dibujuk oleh Harald untuk meninggalkan Lagertha dan sekutunya. Dia menolak karena Bjorn telah menyelamatkan nyawanya. Ube pun membujuk Fitzek untuk meninggalkan Ivar dan berbalik mendukungnya karena dia adalah kakaknya. Tapi Fitzek menolak dan tetap memilih bersama Ivar. Di keesokan hari, para petinggi kerajaan yang sedang bertikai ini berkumpul untuk mencari jalan tengah. Bjorn meminta kepada dua adiknya untuk menghentikan pertikaian ini demi ayah kita semua. Perang saudara hanya akan membawa tragedi, merusak keluarga, dan menciptakan dendam seumur hidup bagi mereka yang selamat. Lagertha sendiri tidak setuju pertikaian dan perbuatan Kattegat yang diwariskan oleh Ragnar. Sebagai ratu yang sah, dia sama sekali tidak ingin melawan anak muda yang masih mempunyai masa depan. Kekecewaan yang sama dia ungkapkan kepada Astrid yang kini menjadi istri Raja Harald. Jelas yang sangat bernafsu dengan perang ini adalah Ivar sendiri dan Raja Harald. If you decide that you cannot find an accord, and King Harald cuts... You have so much to lose, Ivar. You want war. You lose. People will say that you are an illegitimate. They will say it was by the will of the gods, Valhalla, and cries for us now. Sons of Ragnar. Is that not enough? Ivar akhirnya berdiri memutuskan tidak akan ada pertempuran hari ini atau besok. Dia tidak ingin melawan saudaranya sendiri. Kematian Sigurd sudah cukup menjadi penyesalan baginya. Dia tidak akan membunuh Lagertha dan merelakan Kattegat kepadanya. Situasi terasa lebih tenang dan kondusif. Mereka semua minum. Tapi tiba-tiba Ivar menumpahkan minuman tersebut ke wajah Ube. Belum kering mulutnya berbicara, si Ivar merubah keputusannya. Dia tidak akan mengingkari janjinya sendiri untuk membunuh orang yang telah merenggut nyawa ibunya. Hubungan persaudaraannya dengan Ube pun telah berakhir. Karena kesepakatan damai di atas kursi gagal dilakukan, penyelesaian satu-satunya terpaksa harus menggunakan pedang. You leave this place. Do not put your men to the... Are you going to deny your brother? You're not... Maybe we... Maybe. I'm sorry, brother. Don't be sorry. I'll kill you. You understand that? Scene berpindah jauh ke Wessex. Raja Edelwulf mengajarkan putranya bertarung. Dari atas menara, Judith dan Alfred yang sudah kembali dari perantauannya menyaksikan pertunjukan mereka. Untuk mencegah serangan dan invasi dari bangsa Viking, Alfred teringat ucapan kakeknya untuk membentuk armada laut yang kuat.
Mereka berdua pesimis raja akan menerima saran ini karena ayah Alfred itu dinilainya masih terlalu kaku dan kuno. Di saat semua orang sibuk membangun kuil, Eyvind dan keluarganya tidak mau berkontribusi dengan komunitas mereka. Kedua pasukan dari bangsa Viking ini kembali berhadapan. Ivar mempunyai rencana untuk menarik sepertiga pasukannya melindungi kapal karena dia khawatir ada pasukan cadangan yang telah dipersiapkan musuh. Selain itu, Fitzek dan sebagian pasukannya akan memasuki hutan untuk mengepung musuh dari belakang. Astrid sendiri dipaksa untuk menaiki kereta Ivar agar jauh lebih aman. Dan sekarang, perang pun dimulai. Sial bagi prajurit yang ikut bersama Fitzek. Saat memasuki hutan, mereka diserang dengan senjata sumpit. Tidak melihat adanya musuh satupun, Fitzek memerintahkan anak buahnya melepaskan panah. Perang saudara paling berdarah dalam sejarah bangsa Viking. Korban nyawa tidak terhitung lagi jumlahnya. Karma bagi mereka yang selama ini merampas dan membantai bangsa lain yang tidak berdosa. Tidak ada pilihan, Fitzek menarik mundur pasukannya. Dia sendiri hampir tewas terkena serangan musuh. Mereka adalah pasukan Sami yang bersekutu dengan Lagertha. Hutan adalah rumah sekaligus wilayah kekuasaan mereka. Senyap dan mematikan, itulah ciri khas pertempuran kaum ini. Raja Harald dibuat kewalahan karena tiba-tiba sang Wonder Woman dan pasukannya mengepung dari belakang. Tak sampai di situ, Bjorn dan ratusan prajuritnya turut menyerang secara membabi buta. Saat Harald sudah kewalahan dan membutuhkan bantuan, si Ivar malah diam menunggu. Walaupun trompet permintaan bantuan sudah ditiup, tapi Ivar menganggapnya sudah terlambat. Ketika Uskup Hehman masih berjuang melakukan perlawanan, tiba-tiba seseorang menebasnya dari belakang. Merasa sudah kalah, Raja Harald menarik mundur pasukannya. We're lost. Mereka kembali ke camp membawa rasa malu. Mengecek satu persatu korban perang ini, Lagertha menemukan si uskup yang ternyata masih hidup. He's alive.
Ube hampir saja membunuhnya, tapi Lagertha mencegahnya. Pendeta ini dibawa ke camp medis untuk diobati. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.